Shalom. Shalom. Apa kabar saudara? Kita mulai ibadah kita. Seberapapun yang kita hadir di sini, kalau kita memuji Tuhan dengan sungguh dari hati, ada Tuhan yang hadir, kita akan hadir senang. Bapak, kami kembali sungguh terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Bapak, Engkau teramat baik Tuhan. Engkau sungguh indah ya Tuhan. Sungguh Engkau baik Tuhan. Berkat berkat bagi kami Bapak. Jadi kami kasih Tuhan, kami siap memuji oleh nama Bapak. Karena di dalam bagi perjalanan keselamatan ada Tuhan Bapak. Dalam masih sedang berdoa, haleluya, amin. Kita akan bersiap, sungguh indah tidak terlalu. Dipuji,
kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Kita sembah Yesus, kita boleh membaca. Terima kasih Bapa, hormat bagimu Yesus, kemuliaan bagimu Bapa, terpujilah Engkau Yesus, hosana bagimu Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih Bapa buat pertolongan-Mu. Yesus Engkau ajaib, Yesus Engkau, terima kasih Yesus. Engkau sungguh bahagia Tuhan, sungguh kagum kamu melihat keajaiban Bapa, sungguh kami kagum melihat berkat-berkat yang sungguh berlimpah Tuhan bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus berkasih, terima kasih Tuhan berpertolongan Bapa. Ajaib Engkau Tuhan, sungguh ajaib Engkau Yesus, pertolongan kami hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan berkasih, urapi kami dan kuasa roh Bapa. Biarlah Tuhan roh menyala-nyala dalam memuji dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan berpertolongan Bapa. Terima kasih Yesus, Engkau baik Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan. Tunggu Engkau baik Tuhan. Kami sambut Engkau Tuhan dan tempat mahati ya Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu ya Bapa, kami muliakan nama-Mu Yesus. Tunggu Engkau wasa Tuhan, Engkau besar bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya Bapa, haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Yesus, Engkau baik Tuhan. Yesus, Engkau luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari katakan pusat sumber tempat mahati. Dari tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung, ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Sanjung Kau di tempat tinggi, ku sanjung di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung, ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung, ku sanjung Kau lebih dari yang lain,
Bapa, terima kasih Tuhan berberkat Bapa. Engkau sungguh baik, Engkau luar biasa Tuhan. Mujizat Tuhan sungguh nyata Tuhan Engkau berikan bagi kami Bapa. Kesembuhan Tuhan sungguh luar biasa Engkau berikan bagi kami Bapa. Kekuatan ilahi Tuhan sungguh dahsyat Engkau berikan bagi kami Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, kami mengucap sungguh Tuhan oleh karena kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap memuji beliau nama Bapa. Haleluya. Amin. Hati kasih saudara, baik saudara, masih kepuji Tuhan, kita akan bersyukur buat Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Segala puji syukur hanya bagimu Yesus, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Untuk kehadiran Yesus Kristus, kita akan memuji Dia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami. Dia
yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Haleluya. Kita akan masuk lagi, kita akan sebuah pujian. Hanya kau meliku di surga, Allah surga dan kuatmu. Hanya kau milikku di surga, tiada yang memiliki bumi, hanya Engkau. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti tak tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya kau milikku di surga, hanya kau milikku di surga. Tiada yang memiliki bumi, hanya Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti tak tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya, selamanya, selamanya. Ada bersaksi tentang kedalam Yesus dalam hati minggu, atau persilakan. Kalau tidak ada proses yang tertutup, kita akan masuk firman Tuhan. Sebelum masuk firman Tuhan, kita akan membacakan dari Yohanes 19 ayat 16. Dalam hitungan yang ketiga, untuk memulai berbagai macam kami dapat berdiri. Dalam hitungan ketiga, 2, 3, ya. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku itu diberikannya kepadamu. Kita akan kepujian. Kita berdoa Tuhan, ucapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini.
ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Kita angkat dari awal, siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah.
hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, menolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Kami mempersiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi setiap kami Bapa jemaat-Mu Tuhan, kami jemaat-Mu GPIA Eklesia Tuhan. Urapi setiap kami, biarlah setiap kami boleh duduk diam Tuhan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Segala kuasa di luar dari kuasa Tuhan yang berusaha mengganggu setiap konsentrasi kami, kami bersatu hati, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Hanya Roh Kudus, Bapa di sorga yang menyertai setiap kami. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Kami sama-sama belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Masih dalam sukacita? Amin. Haleluya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melayani kembali dalam pelayanan mengenai pemberitaan firman Tuhan. Saudara, sudah tidak terasa kita sudah memasuki di tanggal 21, yang artinya kita sudah memasuki waktu-waktu terakhir di penghujung tahun, saudara. Ya, di penghujung tahun 2025 ini kita mungkin sudah banyak melewati banyak hal, tantangan, rintangan, dan pengalaman-pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Pasti di tahun 2025 ini saya yakin dan percaya kita semua jemaat GPIA Eklesia pasti memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sadar atau tidak sadar kita pasti mengalami hal itu, saudara. Itu sebabnya dalam beberapa hari ke depan kita akan mengingat kembali 2000 tahun yang lalu keselamatan diberikan kepada kita, saudara. Keselamatan kasih-Nya yang begitu besar. Kita semua yang hadir pagi hari ini percaya, amin. Kita telah menerima keselamatan tersebut. Itu sebabnya karena beberapa hari lagi kita akan mengulang hal yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya, saudara. Kita datang beribadah, kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus, kita mengingat kembali kelahirannya, perjuangan bapak ibunya yang berjalan menuju Bethlehem. Itu bukan perjalanan yang mudah, saudara.
Itu semua dilakukan hanya untuk satu tujuan, karya keselamatan yang Bapa sediakan bagi umat manusia. Itu sebabnya di Natal yang akan kita rayakan sebentar lagi, saya mau mengajak kita semua, saudara. Saya mau mengajak kita semua. Setiap tahun kita pasti kalau Natal yang kita persiapkan adalah banyak hal. Kita persiapkan dari mungkin bisa di rumah atau di gereja. Kita persiapkan dekorasi, kita persiapkan hadiah-hadiah, baru kita mau membuat suatu hal yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu berbagi kasih kepada sesama. Kita berusaha membuat sesuatu yang memang setiap tahun sering kita lakukan, saudara. Terutama ya dalam ibadah, perayaan-perayaan yang harus dibuat dan segala macam. Tapi saudara, saya mau sama-sama kita merenungkan kembali sebelum kita merayakan Natal. Coba saudara, kita sama-sama kembali kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita dengan Tuhan? Seberapa jauh kita dari Tuhan? Saya mau mengajak kita untuk coba kita selidiki hati kita masing-masing, diri kita masing-masing, sejauh mana kita melangkah, sejauh mana kita pergi dari Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini kita akan belajar sama-sama mengenai kita kembali pulang kepada Tuhan. Kita kembali pulang kepada Bapa. Kalau kita belajar Alkitab di dalam Lukas 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-32. Ayat 1 sampai yang ke-32. Di dalam Lukas 15 ayat 1 sampai 32 ini berbicara mengenai satu peristiwa, yaitu sebuah kehilangan. Di mana di cerita pertama Tuhan Yesus menyampaikan mengenai seorang gembala yang kehilangan dombanya. Dari 100 kawanan anak domba, satu hilang. Gembala ini pergi mencari domba yang hilang satu-satunya. Dia tinggalkan yang 99, yang satu yang tersesat ini dia cari sampai benar-benar. Kenapa? Karena yang 99 ini dia sudah ada di jalan yang benar. Dan yang satu ini dia pergi. Mungkin sedang mencari makan, mungkin sedang mencari tempat ternyaman. Dia pergi. Dan gembala ini pergi meninggalkan 99 ekor domba yang lain untuk mencari satu domba yang tersesat. Baru yang selanjutnya, kisah selanjutnya adalah seorang wanita yang memiliki 10 dirham. Tapi pada saat satu waktu dia kehilangan 1 dirham. Dan perempuan ini mencari 1 dirham yang hilang itu, saudara. Dia bongkar semua tempat yang ada di sekitar dia di dalam Alkitab. Lalu dia temukan 1 dirham itu. Dia keluar. Dia bilang kepada tetangganya, dia bersukacita karena dia menemukan 1 dirham tersebut. Dan yang terakhir, kisah terakhir adalah kisah anak bungsu yang hilang. Kisah anak bungsu yang hilang ini menceritakan tentang seorang bapak yang mempunyai 2 orang anak, dan dia diminta untuk membagikan warisannya. Dan pada saat yang bersamaan ketika dia membagikan warisannya, si bungsu ini pergi. Dia menjual seluruh harta warisan. Dia berfoya-foya ke negeri seberang. Dia berfoya-foya tanpa dia ketahui ternyata di negeri tersebut akan dilanda kesusahan, kelaparan. Akhirnya dia jatuh miskin, bahkan makanan babi pun dia akan makan. Dan dia ingat, dia punya bapak yang kaya. Dia berdiri, dia kembali pulang. Dia bertemu dengan bapaknya. Bapaknya menyambut dengan penuh sukacita dan dibuat sebuah perayaan.
Mengapa Tuhan Yesus membawa kisah ini, saudara? Kalau kita baca di dalam Lukas 15, di situ ahli Farisi dan ahli Taurat, mereka tidak menyukai apa yang Tuhan Yesus lakukan. Apa yang Tuhan Yesus lakukan pada saat itu, dia duduk makan bersama pemungut cukai. Pada saat itu, bangsa Yahudi sangat benci dengan para pemungut cukai, karena mereka adalah alat-alat pemungut cukai dari bangsa Romawi. Dan ahli-ahli Farisi dan ahli-ahli Taurat merasa bahwa orang Israel yang duduk makan bersama orang-orang tersebut dianggap sebagai kekejian. Bayangin, sebegitu mereka bencinya dengan orang-orang yang tidak satu suku dengan mereka, tidak satu keturunan dengan mereka. Itu sebabnya kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 1 ayat 19, 1 Korintus 1 ayat 19, Paulus menegaskan bahwa Tuhan akan membinasakan hikmat orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak. Dan pernyataan 1 Korintus 1 ayat 19 ini Paulus menunjukkan kepada ahli-ahli Taurat dan ahli-ahli Farisi. Karena memang benar mereka itu adalah orang-orang bijak, saudara. Mereka bijak, mereka pintar, mereka mengerti tentang Taurat. Tapi di dalam 1 Korintus 1 ayat 19, Tuhan menyatakan bahwa dia akan membinasakan hikmat orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak ini. Karena pada dasarnya memang mereka tidak memiliki kasih. Tuhan Yesus pun sudah datang, mereka masih mengerti mengenai kasih tersebut. Sehingga Tuhan katakan bahwa mereka akan dibinasakan. Ini jelas Tuhan katakan. Dan bukan hanya ahli-ahli Taurat, ahli-ahli Farisi, ya kita juga belajar, lihatlah. Saat-saat ini banyak hamba-hamba Tuhan, para teolog yang pendidikannya cukup tinggi, merasa mereka mempunyai pendidikan, dan mereka berpikir bahwa mereka ketika memiliki pendidikan, belajar tentang pendidikan, mereka sudah mengerti tentang Tuhan, mereka tahu Tuhan. Ini jauh, saudara, jauh. Makanya kenapa Tuhan sampai membawakan kisah mengenai kehilangan ini kepada mereka, perumpamaan-perumpamaan ini, karena mereka sebenarnya sudah jauh. Mereka ini kan kepunyaan Tuhan, kepunyaan Bapa. Mereka sampai jauh dari Bapa. Mereka ini bangsa terpilih. Tapi Tuhan sampai harus katakan di dalam 1 Korintus 1 ayat 19 melalui hambanya Rasul Paulus bahwa mereka orang-orang berhikmat ini akan dihilangkan, saudara. Akan dibinasakan. Karena mereka makin menjauh dari Tuhan. Itu sebabnya, saudara, di dalam Lukas 15 ini kita jangan sampai seperti orang-orang Farisi, orang-orang Taurat. Mungkin kita tidak mengerti mengenai ilmu teologi, kita tidak mengerti, kita masih belum memahami, masih belum banyak belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Tapi setidaknya kita harus bisa memahami, saudara, bahwa kita ini adalah kepunyaan Tuhan. Dan sifat Tuhan adalah mempunyai kasih. Dan itu sebabnya saya mengajak kita semua, kita harus bisa menyelidiki hati kita. Kita menyelidiki pikiran kita, hati kita, hidup kita. Seberapa mana kita melangkah jauh dari Tuhan. Ini bukan tentang kita yang sudah mengerti, sudah memahami seperti ahli Taurat dan Farisi, tidak. Tapi ini Tuhan katakan, seberapa mana sih kita jauh dari Tuhan. Seberapa mana kita langkah yang kita buat sehingga kita jauh dari Tuhan. Terkadang pikiran-pikiran kita, keputusan-keputusan kita berpikir seolah-olah bahwa kita memang sesuai dan sejalan dengan Tuhan. Kita harus renungkan, saudara.
Kita harus renungkan. Kita harus teliti lagi hidup kita. Apakah kita sudah jauh dari Tuhan atau tidak? Dan dari kebenaran Lukas 15 ini yang kita bisa belajar, yang kita bisa lihat yang pertama adalah Bapa tidak pernah membiarkan kita hilang atau tersesat. Dia tidak akan pernah membiarkan kita jauh dari Dia. Dia tidak akan pernah membiarkan. Yang kedua, ketika kita hilang, Bapa akan mencari sampai Dia menemukan yang terhilang. Dan yang ketiga adalah Bapa menunjukkan kasih-Nya tak pernah ada ujungnya. Kasih Bapa tidak ada pernah ujungnya, saudara. Tidak pernah ada ujungnya. Itu sebabnya saudara, saya mengajak bahwa memang kehidupan ini singkat. Singkat. Alkitab katakan umur kita paling lama paling hanya sampai 70 tahun. 80, 90, 100, ya itu adalah anugerah yang Tuhan berikan. Tapi dalam Alkitab, kedagingan kita, tubuh kita hanya mampu sampai 70 tahun, saudara. Walaupun kalau kita hidup sehat. Kalau kita hidup tidak sehat, ya mungkin kurang dari itu. Tapi yang pasti semua pasti ada waktu Tuhan. Amin. Itu sebabnya saya mengajak di kehidupan yang singkat ini, saudara, kita sama-sama meneliti, kita sama-sama merenungi, kita sama-sama belajar mengenai sebuah hubungan yang benar di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat respon si bungsu, saudara, respon anak bungsu, ketika dia hilang dari Bapa, ketika dia jatuh, dia kena teguran, baru dia mengerti bahwa dia memiliki Bapa. Dia memiliki Bapa yang memiliki segalanya. Akhirnya dia mengambil keputusan, dia berdiri, dia kembali kepada Bapa. Dan kita lihat Bapaknya seperti apa responnya? Sukacita. Dia buat pesta sebesar-besarnya untuk menyambut kedatangan anaknya yang paling bungsu. Tapi di saat yang bersamaan, saudara, kalau kita belajar lagi, di saat itu juga anak yang paling sulung merasa kecewa. Kenapa? Karena dia tidak pernah dibuat pesta sebesar itu oleh bapaknya. Si anak sulung ini marah. Dia marah karena dia merasa dia mengikuti bapaknya. Dia setia mengikuti bapaknya. Tapi kenapa anaknya yang sudah hilang, yang sudah merugikan dia, menjual segala warisan, pulang tidak berdaya, tidak ada apa-apanya, kok bisa disambut sama bapaknya? Sekali lagi ini menjadi perenungan untuk kita, saudara. Kita berada di diri yang mana? Kita berada di diri si bungsu, atau kita berada di diri si sulung? Karena respon si sulung ini juga gak benar. Kita harus menyadari, saudara, bahwa Bapa pemilik segalanya. Amin. Bapa pemilik segalanya. Dia yang menciptakan, Dia yang memberikan kehidupan, bahkan Dia yang memberikan keselamatan. Jadi kalau Dia sampai merayakan satu orang yang terhilang kembali kepadanya, itu adalah hak Tuhan, adalah hak Bapa di surga. Dan syukur-syukur kalau kita memang merasa kita jauh dari Tuhan, kita kembali kepada Tuhan. Syukur, puji Tuhan, saudara. Puji Tuhan. Tapi kalau sampai kita kayak si sulung, kita merasa bahwa kita sudah mengikuti Tuhan bertahun-tahun, sepanjang waktu kita mengikuti Tuhan, lalu kita merasa iri dengan orang yang disambut oleh Tuhan karena ia telah terhilang.
Justru kita menjadi yang terhilang pada saat itu, saudara. Dan saya lihat si sulung akhirnya kehilangan anak. Dia kehilangan bapaknya. Memang dia setia mengikuti bapaknya, dia setia. Tapi kesetiaannya tidak didasarkan oleh kasih. Dia tidak mengikuti karakter bapaknya. Dia tidak mengerti, dia tidak memahami hubungan dengan bapaknya. Ada berkali-kali dia mengikuti bapaknya. Sama seperti Yudas, dia yang datang kepada Tuhan untuk mengikut Tuhan. Tapi pada akhirnya dia juga yang menjual Tuhan. Kenapa? Karena Yudas juga memiliki maksud yang lain. Pada saat dia mengikut Tuhan, dia mau Tuhan harus memerintah bagi Israel. Memerintah secara fisik. Padahal Tuhan sudah katakan kerajaannya bukan dari dunia ini. Itu sebabnya saudara, saya mengajak kita semua jangan sampai kita seperti si sulung. Jangan sampai, saudara. Syukur puji Tuhan kalau kita merasa seperti si bungsu. Ketika kita pergi dari Tuhan, selagi Tuhan belum datang kedua kalinya, Dia masih memberi kesempatan saudara untuk kamu kembali kepada-Nya. Jadi kalau kita kembali kepada Tuhan sama seperti si bungsu, puji Tuhan. Puji Tuhan. Tapi kalau sampai kita menjadi si sulung, hati-hati saudara. Hati-hati. Jangan sampai kita yang merasa kita paling dekat dengan Tuhan, ternyata kita jauh dari Tuhan. Itu sebabnya Paulus katakan, semua yang ia dapatkan ketika ia menjadi seorang guru besar, ahli Taurat, kekayaan, kehormatan yang ia dapat, ia anggap sampah. Padahal Paulus itu orang yang paling mengerti loh, mengenai Taurat. Dia belajar banyak mengenai Taurat. Ilmu-ilmu dia dapatkan. Tapi dia katakan semua yang dia dapatkan sampah. Sampah. Padahal bisa dibilang dia orang yang paham mengenai ilmu agama. Dia katakan itu semua yang ia dapatkan sampah. Karena dia mengenal Tuhan Yesus. Kalau bukan karena Tuhan Yesus yang menghampiri dia, dia tidak akan mendapatkan suatu anugerah yang menurut dia anugerah terbesar. Paulus kembali pada Bapa. Begitupun dengan kita saudara. Begitupun dengan kita. Itu sebabnya pesan Tuhan mengenai kebenaran ini ialah Tuhan mengajak kita semua anak-anak Tuhan untuk bisa kembali pulang kepada Bapa. Untuk bisa kembali pulang kepada Bapa. Bagaimana cara kita kembali kepada Bapa? Yang pertama, kita mengakui bahwa kita adalah manusia berdosa dan kita mengakui semua dosa kita di hadapannya. Yang pertama kita harus mengakui dulu saudara, bahwa kita semua adalah manusia-manusia berdosa. Karena hal yang paling keji di hadapan Tuhan adalah dosa. Adalah dosa saudara. Hal yang paling kecil adalah saudara, adalah dosa di hadapan Bapa. Itu sebabnya kalau kita ingin kembali kepada Bapa, kita harus akui dulu semua saudara. Kita harus akui semua yang ada dalam hidup kita yang telah kita lakukan. Kita mengakui bahwa kita adalah makhluk berdosa. Sekecil apapun, sebesar apapun, kita adalah makhluk berdosa.
Dan ketika kita mengakui dosa-dosa kita, kita mengambil keputusan untuk berdiri dan kembali kepada Tuhan. Kalau kita mau kembali kepada Bapa, ketika kita mengakui seluruh dosa kita di hadapan Tuhan, kita mengambil keputusan untuk berdiri kembali kepada-Nya. Lalu ketika kita berdiri dan kembali kepada-Nya sama seperti si bungsu, kita bertobat. Kita bertobat. Dan ketika kita bertobat, kita kembali taat. Taat. Dari hal-hal kecil dulu, kita baca Alkitab, kita berdoa, kita baca firman, kita taat dari hal-hal seperti itu. Karena kita jauh dari Tuhan. Karena memang pada dasarnya bahwa kita semua ini adalah makhluk-makhluk yang tidak mampu. Kita adalah makhluk-makhluk yang tidak mampu, saudara. Itu sebabnya 2000 tahun yang lalu Tuhan mengirim putra tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya kita semua diselamatkan. Dan ini harus kita renungkan, saudara. Kita harus renungkan. Sebelum kita memasuki Natal, kita harus renungkan. Keselamatan telah diberikan kepada kita. Keselamatan. Itu sebabnya karena keselamatan telah diberikan kepada kita, kita harus renungkan apakah kita jauh dari Tuhan, apakah kita tidak menghargai Tuhan. Kita harus selidiki kembali, saudara, hati kita, hidup kita. Kita selidiki, saudara. Karena kehidupan ini singkat, saudara. Tadi saya sudah sampaikan, singkat. Sebabnya dengan kita kembali kepada Tuhan, kita juga membawa hidup kita. Kita membawa hidup kita pulang kepada Bapa. Dan kita juga akan membawa kehidupan orang di sekitar kita. Dan itu akan menentukan kehidupan akhir kita, saudara. Kehidupan akhir kita. Di mana kita kembali? Apakah kita kembali ke padang gersang, atau kita kembali kepada rumput hijau? Ada satu lagu rohani dari seorang hamba Tuhan. Ya, ini memperkarakan mengenai pulang. Lagunya berbunyi, perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Sebelum lanjut, ayat bunyi awalnya katakan, perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Coba saudara bayangkan, padang gersang tidak bertepi. Artinya tidak ada ujungnya padang gersang tersebut. Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian. Tiada mentari dan tiada lagi bintang, saudara. Dan itu harus kita perkarakan. Apakah kita mau pulang ke tempat seperti itu? Padang gersang tidak bertepi, di dalam jurang maut gelap kengerian.
Tapi di ayat selanjutnya, ini menjadi pilihan yang baru. Dan ini sama seperti keselamatan yang Tuhan telah nyatakan. Yang aku tahu pasti kemana aku pulang, di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, kesana kami pulang bersama. Yang mana yang mau kita pilih? Kita harus memperkarakan hidup kita. Apakah kita akan pulang ke padang gersang yang tidak bertepi, atau kita akan pulang ke hamparan padang hijau yang tak bertepi? Kita mau pulang ke negeri yang tidak ada mataharinya, atau kita pulang ke negeri yang dimana Tuhan adalah terang di negeri tersebut? Tapi sebelum kita jauh ke sana, saudara, kita selidiki hidup kita, hati kita. Apakah kita kembali pulang ke Bapa? Apakah kita sudah pulang kepada Bapa? Apakah hidup kita seutuhnya, seluruhnya sudah kembali kepada Bapa? Jangan setengah-setengah, saudara. Firman Tuhan katakan, jangan suam-suam kuku. Jangan suam-suam kuku, saudara. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, Tuhan katakan menunjukkan betapa besar kasih Bapa akan dunia ini. Dalam Yohanes 3 ayat 16, Tuhan katakan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan ini adalah bukti kasih Tuhan yang besar kepada kita. Amin. Ini bukti kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Itu sebabnya saudara, memasuki bulan Natal atau bulan terakhir di tahun 2025 ini, kita harus menyelidiki hati dan pikiran kita. Bagaimana keadaan kita di hadapan Bapa sepanjang tahun 2025 ini? Kita harus lidiki. Karena Natal membawa pesan bagi kita semua, bahwa keselamatan adalah anugerah terbesar yang kita miliki. Keselamatan adalah anugerah terbesar yang kita miliki. Dan ini adalah hal yang paling berharga yang kita miliki saat ini. Tidak ada lagi, saudara, yang kita miliki. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi hal yang paling berharga yang kita miliki selain keselamatan. Dan ini adalah hal yang paling berharga yang kita miliki saat ini, saudara. Itu sebabnya selidiki, saudara. Selidiki, saudara, hati kita sebelum kita memasuki Natal. Dan mungkin ini memang perayaan Natal, dan mungkin perayaan Natal kali ini akan mengajak kita kembali pulang, saudara. Akan mengajak kita kembali pulang. Karena ingat, saudara, dengan kita kembali pulang, kita menjalankan apa yang Tuhan nyatakan. Kita harus serupa dengan Kristus. Komitmen, saudara. Kita harus mulai berkomitmen. Kita harus mulai berkomitmen. Kita kembali pulang untuk menjadi serupa dengan Kristus. Pada akhirnya keselamatan memang diberikan kepada semua orang. Keselamatan untuk semua orang. Untuk seluruh umat manusia, keselamatan diberikan. Namun, keselamatan hanya bisa diterima oleh mereka yang sungguh-sungguh merendahkan hati untuk kembali pulang kepada Bapa.
Bapa sudah membuka jalan, sudah membuka pintu tersebut supaya kita kembali kepadanya. Tinggal kita semua saudara. Kita memang sudah memiliki iman. Kita memilih untuk mengikuti Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi menjadi satu catatan dalam kehidupan kita, apakah ketika kita mengikut Tuhan, kita benar-benar sepenuhnya mengikutinya. Selidiki hati kita saudara. Hadiah terindah bagi Tuhan untuk Natal itu bukan apa yang kamu bawa, bukan uangmu, bukan hartamu, bukan benda yang menarik, bukan apapun itu saudara. Hadiah terindah bagi Tuhan di Natal kali ini adalah sama seperti 2000 tahun yang lalu. Sebuah palungan menyambut Tuhan, menyambut bayi kecil Yesus. Palungan adalah tempat di mana bayi Yesus diletakkan. Sama seperti sebuah palungan, dia menjadi tempat peristirahatan. Begitupun dengan kita semua yang hadir pagi hari ini. Berikan ruang hatimu seluruhnya bagi Tuhan. Karena dengan seluruhnya kamu berikan kepada Tuhan, hidupmu semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dan ini adalah teguran untuk kita semua, untuk kita kembali kepada Bapa. Kita semua yang hadir pagi hari ini. Kita semua saudara. Saya pun juga merenungkan ini. Hari-hari, waktu-waktu, saya selalu memperkarakan apakah saya sudah kembali kepada Bapa. Akhir-akhir ini di sosmed banyak berseliweran mengenai perdebatan yang mengatakan bahwa Yesus memiliki Tuhan. Perdebatan-perdebatan yang saat ini sedang dibangun oleh orang-orang yang mereka mempunyai pemikiran, mempunyai ilmu mengenai teologi. Ada yang berdebat bahwa Yesus memiliki Tuhan, dan ada satu lagi yang berdebat bahwa Yesus adalah Tuhan satu-satunya. Tapi yang menjadi catatan untuk kita semua saudara, jangan sampai kita terbawa oleh perdebatan-perdebatan yang tidak perlu harus kita dengarkan. Kalau memang perdebatan-perdebatan ini Tuhan bawa kepada kita untuk kita selidiki, untuk kita pelajari sama-sama, kita pelajari saja dengan Tuhan. Tidak usah kita harus ikut berkomentar. Tidak perlu kita harus ikut menulis, membuat statement. Tidak perlu. Karena itu tidak akan menunjukkan kasih kita kepada sesama. Yang harus kita selidiki adalah hidup kita saudara. Kalau kita memang benar sungguh-sungguh menaruh kehidupan kita seutuhnya kepada Tuhan, saya yakin waktu ke waktu Tuhan akan mengajarkan banyak hal kepada kita. Akan mengajarkan banyak hal. Akan mengajarkan banyak hal. Sebabnya saudara, pagi hari ini sebelum kita memasuki Natal, buka hidup kita saudara. Selidiki hidup kita. Apakah kita sama seperti si bungsu, atau malah kita seperti si sulung? Dengan kita menyelidiki hati kita saudara, dengan kita sungguh-sungguh memberikan hidup kita kepada Tuhan, sama seperti sebelum-sebelumnya saya katakan, ketika kita memang benar sungguh-sungguh kembali kepada Bapa, Bapa akan menyambut kita dan mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan.
Demikianlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan tidak berhenti pada pagi hari ini saja, saudara. Sama-sama kita mau merenungkan, saudara. Sama-sama kita mau merenungkan sejauh mana kita melangkah di hadapan Tuhan. Sejauh mana kita melangkah. Apakah kita sama seperti si bungsu yang kabur melihat begitu banyak kenikmatan yang dunia tawarkan? Atau kita sama seperti si sulung yang merasa bahwa kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan, tapi kita ternyata di dalam hati kita, di dalam diri kita, kita masih memiliki kekecewaan, iri hati, kesombongan. Kita selidiki bersama-sama, saudara. Kita lihat pribadi Tuhan. Dia selalu terbuka kepada kita. Dia selalu menunggu kita untuk kembali. Perkarakan hidup kita, saudara. Kita harus perkarakan hidup kita. Bapa, ini anak-anak-Mu Tuhan. Kami cuma GBI Eklesia Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan untuk kembali pulang kepada-Mu Bapa. Bukan karena kehebatan kami, bukan karena kepintaran kami Tuhan. Kami tahu kami kembali kepada-Mu karena kami mengasihi-Mu Tuhan. Dan karena Engkau mengasihi kami Bapa. Pimpin kami Tuhan di setiap jalan-jalan kami. Jangan biarkan setiap kami tersesat Bapa. Jangan biarkan kami menjauh dari-Mu Bapa. Tapi biarlah Roh Kudus sertai setiap kami. Pimpin setiap kami, bimbing setiap kami. Agar kami mengerti Tuhan, agar kami memahami sejauh mana kami melangkah Bapa. Kami tahu Engkau menunggu kami. Pada pagi hari ini Bapa, izinkanlah setiap kami sungguh-sungguh datang di hadirat-Mu. Urapi setiap kami Bapa dalam segenap kehidupan kami, dalam sepanjang waktu kehidupan kami. Setiap langkah kami hanya mau berikan seutuhnya untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih atas segala firman Tuhan yang disampaikan oleh saudara Levi. Tuhan berkait pelayanan yang terlebih di dalam keselamatan dan pekerjaan. Kita akan beri yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, terkasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, agar Tuhan. Ya Tuhan, tidak Engkau ya Tuhan, Tuhan kata laikan dan pemberian persembahan. Satu saudaraku yang
sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani. Namakan nama Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Shalom, Shalom. masih bersuka cita, amin. Amin. Mungkin memang hari ini ada beberapa teman kita, keluarga kita yang tidak bisa hadir karena ada acara keluarga ya. Dan terus berdoa biarlah semuanya agar bisa mengikuti dengan cara yang baik dan kembali untuk beribadah bersama dengan kita tempat ini. Kita masuk dalam beberapa pengumuman bahwa tanggal 24 Desember kita jam 5 sore ada Natal di tempat ini, berarti hari Rabu ya. Hari Rabu, kalau ada saudara-saudara kita yang lain yang tidak itu, tolong disampaikan bahwa hari Rabu jam 5 sore kita ada ibadah Natal, ibadah malam Natal ya di tempat ini. Dan tanggal 25 Desember itu Natal jam 9 pagi, ibadah jam 9 pagi di hari Kamisnya. Dan saya minta seluruh jemaat sesudah ibadah Natal tanggal 25 itu untuk jemaat jangan langsung pulang ya. Biarlah nanti mungkin tamu kita yang kita undang yang pulang duluan ya. Tapi saya minta Bapak Ibu tetap dulu ya. Kita bersama-sama dulu ya, kita sama-sama merayakan Natal sepanjang hari, amin. Jadi kita sama-sama dulu ya, biarlah nanti mungkin undangan kita pulang, tapi saya berharap kita semua cuma tetap tinggal dulu sebentar, jangan langsung pulang ya. Nanti disampaikan kepada yang lain ya, yang tidak hadir pada pagi hari ini. Dan tanggal 28 Desember kita punya Natal Sekolah Minggu jam 1 siang. Bahwa anak-anak yang sudah dapat undangan ya, saya rasa itu ada undangan yang sudah dijalankan, mereka bisa dibawa untuk hadir. Dan malam Natal, malam akhir tahun itu kita ibadah jam 5 sore ya, Bapak Ibu siapkan kesaksiannya saja ya. Nanti makan bersama di sini ya. Kalau memang nggak ada juga nggak usah dibawa ya. Pokoknya yang penting datang ibadah, kita sama-sama di sini. Nanti pastilah hanya minum kopi pasti ada ya. Kopi kita tiap hari Minggu ada. Jadi saya berharap kita bisa sama-sama ya hari tanggal 31-nya. Tanggal 28 kita masih ada ibadah hari Minggu. Minggu depan itu kita akan dilayani Pastor Sukiat ya. Saya kasih waktu ke beliau untuk menyampaikan firman Tuhan tanggal 28 Desember. Mungkin itu yang menjadi pengumuman buat kita semua. Terus kita berdoa, terutama cuaca, karena ini saya lihat mulai naik ya. Banjir ya. Jangan sampai hujan lagi tambah naik kan, kalau hujan tambah naik ya. Kita berdoa supaya 24 itu kita bisa nikmati semuanya bersuka cita, 25
dan acara-acara yang kita jalani bisa berlangsung dengan baik. Oke, itu yang menjadi pengumuman pagi hari ini. Kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Satu yang putar. Terima kasih. Pujilah nama Tuhan. Terima kasih. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Satu yang ku perlu. Satu yang ku perlu, Apa yang kami perlu hanya itu Bapa segalanya. ku mohon padamu, Kami berkenan di hadapan Tuhan. sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sampai ke rumah Bapa. Sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa. Sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Terima kasih Bapak buat ibadah kami pagi hari ini. Kami bersyukur buat semua kebaikan Allah dalam setiap kami. Setiap pribadi lepas pribadi, setiap keluarga demi keluarga. Engkau terlalu peduli buat kami, sehingga kami tidak dibiarkan binasa, tapi Engkau membawa kami untuk mengerti dan menikmati keselamatan yang besar yang Tuhan nyatakan kami. Olehnya Bapa, biarlah Engkau Tuhan terus berbicara dalam setiap kami. Oleh yang Bapak sudah menyampaikan kebenaran pagi hari ini, biarlah setiap kami mulai berurusan dengan keselamatan yang Tuhan berikan. Keselamatan yang gratis itu yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Karena Engkau tidak membiarkan kami binasa. Olehnya biarlah setiap kami mulai hari ini, kami kembali memperkarakan hidup kami di hadapan Tuhan. Sehingga keselamatan yang kami berikan, yang sudah kami terima, yang diberikan oleh Allah, kami tidak menganggapnya enteng gampang. Kami menjadi anak gampangan. Tapi biarlah setiap kami
Kami benar-benar memeliharanya. Kami mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, serupa dengan Engkau. Meteraikan kebenaran firman-Mu pagi hari ini, sehingga biarlah setiap kami benar-benar bertanggung jawab atas hidup kami, bertanggung jawab atas keselamatan yang Tuhan beri. Berkati hamba-Mu di masa mudanya, kami percaya hikmat yang baru terus Engkau tambahkan dalam hidupnya, sehingga dia semakin kuat dalam Kau Tuhan. Berkati pekerjaan dan pelayanannya, Kau terus menuntun hidupnya. Terima kasih Bapa. Mau berdoa setiap mereka yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini, mulai WL Singer, pemain musik, multimedia, penyambut jemaat. Kami percaya apa yang mereka lakukan tidak sia-sia, tapi kami percaya Tuhan yang memberkati kehidupan mereka semakin kuat di dalam Engkau Tuhan, karena mereka mengasihi Engkau. Mereka mengasihi Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Hamba memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang sudah mengambil juga bagian dari departemen yang ada, baik departemen anak, departemen youth, baik keluarga. Kami percaya Tuhan, mereka ambil bagian dalam pelayanan tempat ini, pemain musik dan multimedia. Engkau Tuhan memberkati kehidupan mereka, dan kami percaya hidup mereka semakin hari semakin dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Departemen puji sembah, Engkau Tuhan bawa mereka lebih lagi untuk terus berjalan sesuai dengan hati Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan yang Engkau nyatakan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kau berkati setiap jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini. Yang sakit kami percaya melalui bilur darah Yesus Kau katakan sembuh, maka terjadilah dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus Kristus. Cuaca yang tidak baik hari ini, sehingga banyak membuat mereka saat ini flu, pilek, batuk, panas, dingin Tuhan. Kami berdoa, kami lepaskan dari tempat yang maha tinggi, bahwa kesembuhan ilahi terjadi dalam setiap kami. Ada kekuatan baru daripada Allah menyertai kami, sehingga kami berjalan dalam kesembuhan ilahi. Dari pertolongan dan penyertaan Allah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Setiap jemaat Tuhan yang mungkin hari ini mereka bergumul dengan pekerjaan, Tuhan buka jalan buat mereka. Anak-anak muda yang mencari pekerjaan, kami percaya Tuhan yang menuntun mereka, dan kami percaya Tuhan menyediakan yang terbaik dalam pekerjaan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh anak-anak sekolah minggu yang ada, Engkau memberkati mereka. Anak-anak yang masih kecil ini, Tuhan untuk Engkau tuntun mereka, sehingga juga mereka sebagai anak-anak yang masih kecil mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi kami percaya Roh Kudus yang menuntun anak-anak kami, sehingga mereka juga semakin kuat dalam dalam pertumbuhan mereka. Ada pertumbuhan rohani juga terjadi dalam hidup mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memberkati juga setiap anak-anak yang masih sekolah, yang mereka sudah liburan. Engkau Tuhan menyertai mereka di masa liburan ini. Biarlah mereka juga mempergunakan, mereka hanya berjalan sesuai dengan jalan Tuhan yang menuntun mereka. Biarlah mereka menikmati liburan, tapi kami percaya bersama dengan keluarga mereka berjalan sesuai dengan rencana Allah. Kami menyerahkan seluruh anak-anak muda yang ada juga di tempat ini. Engkau memberkati mereka, masa depan mereka ada dalam tangan-Mu, perjodohan mereka. Kami percaya Engkau yang menuntun mereka, dan mereka akan menemukan jodoh mereka sesuai dengan hati Tuhan. Takut akan Allah akan nyatakan dalam kehidupan mereka. Berkati masa depan mereka, pekerjaan dan pelayanannya. Engkau Tuhan yang menyertai mereka. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan juga ibadah Natal kami tanggal 24 dan juga Natal tanggal 25, tanggal 28 anak sekolah minggu, dan juga tanggal 31 akhir tahun. Kami berdoa biarlah Engkau Tuhan yang menyertai acara-acara yang kami sudah sekarang ini jadwalkan.
Kami percaya Tuhan yang bekerja di dalamnya. Kami menyambut jiwa-jiwa baru datang di tempat ini. Biarlah mereka mendengar kebenaran firman Allah. Kami percaya firman akan bekerja, Roh Kudus akan bekerja dalam hidup mereka, sehingga setiap yang mendengar, mereka akan benar-benar mengambil keputusan untuk datang kepada Tuhan dan hidup sesuai dengan kebenaran Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa buat cuaca. Biarlah cuaca yang terbaik daripada Allah Kau kerjakan. Tanggal 24 itu malam Bapak, kami minta biarlah cuaca yang terbaik dari Tuhan. Kami kalau memang diizinkan supaya tidak hujan, kami menyatakan semuanya biarlah hanya Tuhan yang bekerja di dalamnya. Demikian juga kami berdoa tanggal 25 juga sesuai dengan kehendak Tuhan. Tanggal 28, tanggal 31 cuaca yang terbaik daripada Allah, Engkau mengerjakannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sungguh hati kami bersyukur buat pagi hari ini. Biarlah kehadiran gereja di tempat ini, GPA Eklesia, kami percaya kami datang di tempat ini, kami tidak menjadi bagian, menjadi batu sandungan untuk tempat ini, tapi kami berdoa biarlah kami kehadiran gereja ini, kami menjadi berkat buat Tawang, Kampung Tawang, buat Kosambi Barat. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, sehingga Engkau memakai setiap kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh kegiatan yang dilakukan, seluruh gereja-gereja yang ada, Engkau Tuhan yang menyertai. Pertama tanggal 24, 25 kami percaya banyak gereja-gereja melakukan acara dalam perayaan Natal. Engkau menyertai semua. Keamanan bangsa kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan juga bangsa dan negara kami dalam tangan-Mu, dalam proses pemulihan buat Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan juga Aceh. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Biarlah setiap anak-anak Tuhan yang ada di sana, mereka tetap kuat, karena mereka melihat bahwa pemeliharaan Allah terjadi dalam hidup mereka. Kami berdoa biarlah kekuatan daripada terus menyertai hidup mereka. Terima kasih Bapak. Sebentar kami kembali ke tempat ini, kami percaya penyertaan Allah menyertai kami, dan tibakan tempat kami masing-masing, karena Engkau Tuhan yang menuntun kami. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kepada Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan kita, menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sudah nanti selalu untuk